Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Effendi, NIM 2019-21-2017 dari kelas 6 akuntansi, ingin memberikan penjelasan mengenai materi yang ada di RPS mata kuliah Bisnis Digital dan Inteligensi Bisnis, yaitu yang pertama, Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas prapenjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Customer Relationship Management melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Sasaran dan tujuan dari Customer Relationship Management yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang jauh lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Customer Relationship Management bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return of investment pada area saat ini. Kemudian fungsi-fungsi dalam Customer Relationship Management, yaitu yang pertama mengidentifikasikan faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, yang kedua mengusung falsafah customer oriented, yang ketiga mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, yang keempat membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, yang kelima menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, yang keenam menangani keluhan atau komplain pelanggan, yang ketujuh mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, yang kedelapan membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Kemudian mengimplementasikan Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Beberapa paket perangkat lunak telah tersedia dalam pendekatan yang berbeda-beda terhadap Customer Relationship Management. Bagaimanapun, Customer Relationship Management bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi adalah pendekatan holistik terhadap falsafah organisasi yang mendekatkan hubungan dengan pelanggan. Customer Relationship Management filosofi organisasi pada semua tingkatan, termasuk kebijakan dan proses, customer service, pelatihan pegawai, pemasaran, data manajemen sistem, dan informasi. Sistem Customer Relationship Management mengintegrasikan pemasaran, penjualan, dan customer service dari ujung ke ujung. Kemudian yang kedua yaitu Enterprise Research Planning atau ERP. ERP atau Enterprise Research Planning adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Enterprise Research Planning memecahkan kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagai data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Kemudian fungsi Enterprise Research Planning. Perangkat lunak ERP menyediakan alat canggih yang dapat membantu Anda melakukan pekerjaan yang lebih efisien. Meskipun ERP yang tersedia di pasaran bervariasi, baik kegunaan maupun fungsinya secara umum, Enterprise Research Planning memiliki beberapa fungsi dasar yaitu yang pertama, manajemen akuntansi, yang kedua, manajemen sumber daya manusia, dan kemudian yang ketiga, manajemen hubungan pelanggan. Kemudian, manfaat dari Enterprise Research Planning bagi perusahaan. Itu yang pertama, untuk mengintegrasikan informasi keuangan. Yang kedua, dapat mengelola pesanan dan produksi. Yang ketiga, dapat mengelola kebutuhan karyawan dalam berbagai unit bisnis atau dapat mengelola HR atau untuk manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, menjadi jembatan manajemen hubungan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara drastis. Yang keenam, menghemat biaya yang tidak perlu. Yang ketujuh, meningkatkan keamanan atau aksesibilitas. Kesimpulan mengenai Enterprise Research Planning.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ERP memiliki beberapa manfaat yang efektif membangun perusahaan menjalankan bisnisnya. Beberapa manfaat ERP termasuk kemudahannya mendapatkan sumber informasi, komunikasi ke seluruh area bisnis, dan laporan data real-time yang akurat. Dan kemudian yang ketiga yaitu supply chain management. Supply chain management adalah rangkaian kegiatan yang perlu untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produksi ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Tujuan dari supply chain management. Tujuan utama dari supply chain management adalah mengelola dan mengkoordinasikan supply dan demand secara efektif. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul di proses supply chain management bisa tertangani dengan efektif dan efisien. Masalah-masalah yang biasa muncul di supply chain management antara lain yaitu yang pertama, pengadaan barang dan pengelolaan supplier. Yang kedua, manajemen hubungan dengan pelanggan atau klien. Yang ketiga, menentukan level outsourcing. Dengan mengatasi masalah-masalah tersebut, bisnis Anda bisa lebih unggul dalam persaingan pasar yang semakin kompetitif akhir-akhir ini. Maka dari itu, perusahaan harus menghasilkan produk-produk yang berkualitas, murah, dan memiliki berbagai varian yang menarik dan diproduksi tepat pada waktunya. Kemudian, prinsip supply chain management. Prinsip manajemen rantai pasok adalah sinkronisasi dan koordinasi kegiatan dengan arus barang atau jasa, baik di dalam maupun luar organisasi. Aliran produk dalam perusahaan manufaktur sangat kompleks dan memerlukan koordinasi semua pihak untuk mengelola desain produk, produksi, pemasaran, akuntansi, dan bagian-bagian lain yang menunjang, bukan hanya aliran produk secara fisik. Untuk menjalankan rangkaian supply chain management terdapat 7 prinsip yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, mengadaptasi jaringan logistik ke konsumen yang berbeda. Yang kedua, membagi konsumen berdasarkan segmentasi sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, mengamati sinyal pasar dan menggunakan hasil pengamatan tersebut sebagai dasar perencanaan, permintaan untuk hasil perkiraan yang konsisten, serta alokasi dana yang optimal. Yang keempat, mengelola pemasok secara strategis untuk mengurangi biaya kepemilikan, material, dan layanan. Yang kelima, diferensiasi produk dan layanan yang lebih dekat dengan konsumen, serta mempercepat transformasi di sepanjang rantai pasokan. Yang keenam, memanfaatkan strategi teknologi di seluruh rantai pasokan yang mendukung pengambilan keputusan hierarki dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang produk, layanan, dan aliran informasi. Kemudian yang ketujuh, mengaplikasikan pengukuran kinerja pada seluruh rantai pasokan untuk meningkatkan layanan kepada konsumen akhir. Manfaat dari supply chain management, yaitu yang pertama, menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait. Yang kedua, menjaga kepuasan dari customer. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya pada seluruh tahapan. Yang keempat, memenangkan persaingan pasar. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.